Selamat pagi dan salam bagi kita semua, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita beraktivitas di pagi hari ini, marilah kita sejenak untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Apa kabar Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan? Tentu doa dan harapan kami semuanya dalam keadaan baik di pagi hari ini. Renungan harian HKBP Sutoyo Resort Sutoyo hari ini Selasa 11 Januari 2022 dari 1 Korintus 15 ayat 58. Demikian pembacaan firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam bahasa Batak dikatakan, ope hamu akadongaku nahina holongan, marsi hohot jalaso muba-muba mahamu, jalalam sumuru matotong di bagasan ulaun ni Tuhani. Ai di boto hamudo, dang magopo halujo muna di bagasat Tuhani. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun banyak menghadapi kesulitan, Rasul Paulus selalu memperlihatkan kualitas iman dan hidup yang selalu tabah dan berlapang dada saat menghadapi tekanan dari pihak-pihak yang berlawanan dengan Injil Kristus. Dia tetap setia dan bertanggung jawab dalam memberitakan Injil Kristus. Semua pekerjaannya dilakukan dengan tanggung jawab sebagai pelayan Kristus. Tidak sia-sia, Tuhan Yesus memilih Paulus sebagai rasulnya. Betapa berharganya dan berartinya tahbisan yang dia terima dan tidak mempermainkan pelayanan walau berat tantangan dan hambatan yang dihadapinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, renungan ini Rasul Paulus menguatkan hati jemaat Korintus pada masa itu dan jemaat masa kini. Meskipun menghadapi tantangan, kesulitan, dan sedang berada di titik bawah kehidupan mereka merasa bahwa segala jerih payah lelah dan kesaksian yang mereka lakukan untuk memberitakan kerajaan Allah dan keselamatan itu selalu berbenturan dengan banyak orang pada waktu itu. Memang pada waktu itu sedang diwarnai dengan berbagai pengajaran. Salah satunya adalah pengajaran yang menentang akan kebangkitan orang mati. Sehingga mereka merasa apa yang mereka lakukan tentang pemberitaan keselamatan adalah sesuatu yang sia-sia. Karena itulah Paulus menguatkan hati mereka agar mereka senantiasa berdiri teguh di dalam iman. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Tentu dalam kehidupan sekarang ini juga, apa yang ditekankan oleh Paulus dalam nats ini sangatlah penting. Setiap situasi dan kondisi kehidupan berpotensi untuk menggoyahkan pendirian dan iman kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, marilah berdiri teguh. Penderitaan, sukacita silih berganti kita alami. Biarlah ketika penderitaan datang kita kuat, bersabar, dan hidup dalam berpengharapan. Ketika mengalami sukacita, marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Hanya kekuatan iman yang dapat menjadikan kita hidup kuat untuk menghadapi segala pergumulan, kejahatan, menguasai diri, bahkan dengan mengandalkan iman jugalah kita menjadi kuat untuk memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa.
Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di pagi hari ini, atas berkat jasmani dan rohani yang kami terima. Kuatkan kami Tuhan untuk senantiasa berpegang kepadamu dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam sehat bagi kita, tetap patuh pada prokes. Tuhan memberkatimu.